Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, pelajaran bilangan berpangkat atau eksponen ini dipelajari di kelas 9 SMP ataupun di kelas 10 SMA. Dan di tingkat perkuliahan juga ada, misalnya di mata kuliah ekonomi, mata kuliah tentang matematika, dan lain-lainnya. Oke, supaya lebih jelasnya kita lanjut. Oke, pertama kita bahas mengenai pangkat bulat positif. Nah, di sini jika A ada A, elemen bilangan real, dan N besar dari 1, dengan N itu adalah bilangan asli, maka jika A pangkat N itu adalah A dikali A sampai N kali, sebanyak N kali. Jadi A pangkat N itu adalah perkalian A sebanyak N kali. Jadi kalau dia A pangkat 2, berarti perkalian A sebanyak 2 kali. Nah, dengan A itu disebut dengan bilangan pokok, dan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Jadi yang di sini adalah bilangan pokok, N-nya adalah pangkat atau eksponen. Oke, selanjutnya kita bahas sifat-sifat eksponen. Nah, yang pertama, jika A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ini artinya apa? A ini adalah bilangan pokok ya, teman-teman. Jadi, kalau bilangan pokoknya sama, ya, lalu bilangan berpangkat ini dikalikan, berarti bisa kita sederhanakan menjadi A pangkat M tambah N. Artinya pangkatnya kita tambahkan saja. Kita hanya sekali aja nulis A, pangkatnya kita tambahkan. Begitu juga dengan bilangan pokok yang sama ini dibagi. Kalau dibagi berarti pangkatnya kita kurang. Selanjutnya, jika ada suatu bilangan berpangkat, lalu dia dipangkatkan lagi seperti ini, pangkat lagi dengan N, berarti bisa kita sederhanakan dengan membuka kurungnya. Kalau kita buka kurungnya, berarti pangkat kita kalikan, sehingga diperoleh A pangkat M kali N. Selanjutnya, jika ada dua buah bilangan pokok dikali, lalu kita kurung, ada pangkat di luarnya. Nah, itu sama dengan kalau kita buka kurungnya, kita memberi bilangan pokok ini masing-masingnya pangkat. Seperti ini. Berarti kalau A kali B-nya dikurung, ada pangkat M di luar, buka pangkat, berarti menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Dan ini juga berlaku sebaliknya ya teman-teman, mulai dari sifat pertama sampai keempat. Ini berlaku sebaliknya. Jika ada A pangkat M tambah N, itu bisa kita uraikan lagi menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Tergantung nanti redaksi soalnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Lalu sifat yang selanjutnya itu ada pembagian antara dua buah bilangan pokok A dan bilangan pokok B. Lalu ada kurung dipangkatkan. Berarti pangkatnya milik keduanya juga ya teman-teman, sama kayak sifat nomor 4. Masing-masingnya kita pangkatkan. Berarti A pangkat M per B pangkat M. Oke, ini sifat untuk sifat-sifat eksponen. Nah, usahakan ini sifat-sifat yang tertera ini teman-teman bisa pahami dan hafal di luar kepala ya. Oke. Lanjut untuk pangkat bulat negatif dan rasional. Nah, di sini jika ada 1 per A pangkat M, nah kita kan 1 ini kan bisa diubah menjadi A pangkat 0. Karena berapapun yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Nah, kenapa kita ambil A? Karena di bawahnya kan juga A, supaya nanti bisa disederhanakan. Jadi 1 itu A pangkat 0 per A pangkat M. Nah, ingat ya, tadi kalau bilangan pokoknya sama, dia dibagi, berarti pangkat dikurang. A pangkat 0 kurang M. Sehingga diperoleh 0 kurang M itu kan min M ya. Berarti 1 per A pangkat M itu sama dengan A pangkat min M. Oke, nah ini juga berlaku untuk sebaliknya. Atau kita buat aja ya, atau kalau ada 1 per A pangkat min M, itu bisa kita ubah menjadi A pangkat M.
Nah, berlaku kebalikan ya, teman-teman. Jadi kalau pangkat negatifnya sebagai pembilang, ini kan pembilang ya, artinya kan A pangkat min M per 1. Kita mau jadikan ke pangkat positif, berarti si pembilang ini berpindah jadi penyebut. Ini juga, kalau ini kan pangkat negatifnya sebagai penyebut ya, di bawah ya letaknya. Kita mau menjadikan ke pangkat positif, berarti pindah menjadi pembilang atau pindah menjadi ke atas. Ini sama aja dengan A pangkat M per 1. Oke, selanjutnya, jadi jika ada A pangkat N per M, itu merupakan bilangan dengan pangkat tak sebenarnya. Itu istilahnya ya teman-teman. Dengan N per M itu adalah bilangan rasional, yaitu N dan M adalah elemen bilangan bulat. Artinya N dan M itu bilangan bulat, dan si M itu, si penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, contoh soal yang pertama, jika A pangkat 3 dikali A pangkat 5. Oke, teman-teman harus ingat ya, ini bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokok sama, dia dikali, berarti pangkat ditambah. Artinya A pangkat 3 tambah 5. A pangkat 3 tambah 5 sama dengan A pangkat 8. Berarti hasilnya adalah A pangkat 8. Soal kedua, A pangkat 3 dibagi A pangkat 5. Oke, kalau dibagi bilangan pokok sama ya teman-teman. Bilangan pokok sama, dibagi berarti pangkat dikurang. Berarti A pangkat 3 kurang 5. 3 kurang 5 hasilnya min 2. Oke, ini kan pangkat negatif ya teman-teman. Jadi sebenarnya kan sampai di sini udah betul, cuman lebih baik kita jadikan ke dalam bentuk pangkat positif. Dan terkadang ada soal yang menginstruksikan harus dijadikan ke dalam pangkat positif. Nah, A pangkat min 2 itu kan sebagai pembilang ya. Berarti kalau kita mau jadikan ke pangkat positif, kita jadikan ke penyebut. Jadinya 1 per A pangkat 2. Oke. Ini hasilnya. Selanjutnya ada beberapa bilangan pokok, lalu ada lagi pangkat di luar kurungnya. Nah, ini kan bilangan pokoknya berbeda-beda ya. Ini bilangan pokoknya berbeda-beda. Ada A, ada B, ada C. Nah, ingat kan kalau dia dikali, karena dia nggak sama bilangan pokok, berarti pangkat nggak bisa kita jumlahkan. Seperti yang nomor 1 ini kan dia perkalian, tapi bilangan pokoknya sama, bisa kita jumlahkan pangkatnya. Kalau ini berarti yang di dalam kurung ini dibiarkan saja dulu. Tugas kita adalah memasukkan pangkat di luar kurung ini ke masing-masing bilangan pokok. Nah, ingat ya rumus tadi, sifat yang tadi. Kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi, berarti kita kali. Sehingga untuk A pangkat 3. Lalu ada lagi pangkat 2, oke langsung aja kita kaliin. A pangkat 3 kali 2 berarti jadinya A pangkat 6 gitu. Lalu B kan dia pangkat 6 ya, pangkat 6 kali 2 berarti pangkat 12. Lalu si C itu kan pangkat 4 kali 2 berarti jadinya C pangkat 8. Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini perpaduan antara angka dan huruf ya. Kalau ada angka seperti ini, kalau bisa disederhanakan, lebih baik kita sederhanakan dulu. Jadi 12 sama 3 kan sama-sama bisa dibagi 3 ya, kita coret aja. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. Oke. Sehingga tersisa A pangkat min 2 dan B pangkat min 5. Ingat ya, kalau dia pangkat negatif, ya ini pangkat negatif, kita mau jadikan ke pangkat positif. 4 kali B pangkat 5 per 3 ini kan tinggal 1, nggak usah ditulis, berarti A pangkat 2. Oke, sehingga 4B pangkat 5 per A pangkat 2. Oke, selanjutnya kalau ada soal seperti ini, kita harus apa dulu? Menyederhanakan yang di dalam kurung dulu. Karena di sini ada yang bilangan pokoknya sama ya, berarti bisa kita sederhanakan.
Oke. A pangkat 3 bagi A pangkat 2 berarti kita kurang. Langsung saja 3 dikurang sama 2 berarti A pangkat 1. Lalu B ini kan seharusnya pangkat 1 ya, tapi karena nggak ditulis, berarti 1 dikurang 5 jadi B pangkat min 4. Oke, ini pangkat 4 di luar. Nah, antara A dan B nggak bisa disederhanakan lagi, baru kita masukkan pangkat yang di luar kurung ini. Ya, berarti A pangkat 1 dikali 4 jadinya A pangkat 4. Lalu B pangkat min 4 kali 4 berarti B pangkat min 16. Dan ini ada pangkat negatif lagi, kita pindahkan ke penyebut jadinya A pangkat 4 per B pangkat 16. Soal selanjutnya. Nah, di sini bilangan pokoknya berupa angka ya, angka 8. Lalu ada pangkat tak sebenarnya atau pangkat pecahan. Nah, kalau seperti ini kita bisa menyederhanakan dengan mengubah 8 ini. 8 ini kan sama dengan 2 pangkat 3 ya. Berarti ini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4 per 3. Berarti kita kaliin aja 4 per 3. Dan 3 dengan 3 ini kan bisa dicoret. Dapat 1 ya. Jadinya 2 pangkat 4 per 1 atau 2 pangkat 4. Atau mau dicari lagi boleh 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi ini contoh-contoh soal yang berhubungan dengan materi kita kali ini. Selanjutnya bagi teman-teman yang sudah paham itu boleh diuji kemampuannya lagi melalui latihan berikut ini. Nah, jika teman-teman sudah dapat hasilnya, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan kita juga menerima saran, kritik, dan pertanyaan, atau mau usul materi apa, itu boleh tulis di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan follow juga TikTok kita ya.